Selamat datang kembali di channel Warnet Trader. Di video kali ini saya akan menganalisa untuk perkembangan pergerakan saham-saham dari sektor retail dan beberapa yang di request dan juga pelayaran. Pertama SS, kedua MRT, ketiga LPPF, keempat MAPA, kelima MAPI, keenam MIDI, ketujuh RALS, kedelapan Temas, ke-9 SMDR, ke-10 Raja, ke-11 MPXL, ke-12 Film, dan terakhir BERD. Langsung saja ke yang pertama. Ada SS yang ditutup DG 810 menguat 5,19%. Kalau dilihat dari transaksi asing itu net buy 11,1 miliar. Kalau di broker semuanya SS ada akumulasi. Langsung saja ke teknikalnya, SS bagus juga. Akhirnya dia setelah breakout 750 dia sampai resisten 2-nya. Dulunya itu support kuat nih. Kalau Bapak Ibu perhatikan itu dulu support kuat. Dulu resisten kuat naik jadi support kuat dan akhirnya breakout. Kalau ini valid breakout, paling nggak dia ada masih potensi upside 10%. Tapi kalau beli harga sekarang kurang ideal. Kalau Bapak Ibu mau stop loss tipis, cut loss kalau gagal bertahan di atas 800 ya silakan. Karena ases ini yang punya dari bawah tuh pasti banyak. Ya, beli yang saat sideways nih pasti ada. Di Borneo Trader itu di tanggal 3 Januari itu udah beli. Di 712 sampai 705. Sekarang udah profit tuh 12%. Tuh yang beli di 720 tuh 12% dah ya. Jadi ya mereka udah siap-siap kalau itu gagal bertahan di atas 800 mungkin pada TP ya. Jadi seperti itu aja untuk akses. Kalau Bapak Ibu mau beli buy on breakout, tapi besok kan hari Jumat terakhir, takutnya sih false break. Tapi lihat aja lah besok, kalau market mendukung sih bisa lanjut karena hari ini volumenya meningkat cukup signifikan. Mestinya sih lanjut. Ada peluang menguji area resisten minor di 825 sebelum ke 880 atau 830 itulah arahnya untuk akses ya. Jadi seperti itu aja untuk akses. Langsung saja ke saham kedua. Ada MRT yang ditutup di harga 2710, terkoreksi 1,45%. Kalau dilihat dari transaksi asing net sell. Kalau di broker semarinya MRT didistribusi. Langsung saja ke teknikanya, MRT aduh jelek ya, di bawah 2800 nih ada peluang ke 2600. Kondisi seperti ini sih sinyal lebih potensi turun daripada naiknya. Ya, sinyalnya lebih condong arahnya tuh ke bawah. Jadi skip dulu kalau yang belum punya, yang punya dari atas. Kalau mau pakai price down boleh, pakai stop loss juga boleh. Mestinya sih stop loss saja dulu dia gagal bertahan di atas 2770 ini. Seperti itu. Untuk SS belum menarik karena dia terus membentuk lower high lower low dan sangat mungkin mengarah ke support bukan ke 2650 lagi, bahkan bisa ke 2550 nih arahnya ya. Saya targetkan ke bawah sini. Target turunnya untuk MRT. Seperti itu MRT. Langsung saja ke selanjutnya. Ada LPPF yang ditutup terkoreksi 4,34%, target 2200. Kalau dilihat dari transaksi asing net sell, di broker semuanya LPPF didistribusi. Langsung saja ke teknikalnya, LPPF masih bagus sih, cuman kalau Bapak Ibu beli harga sekarang agak berisiko, takutnya dia turun dulu ke 2000 lagi sampai 2050 ya. Kalau kondisi seperti ini lebih ke wait and see. Masih bisa nggak dia naik? Kemungkinan masih bisa, tapi ada potensi swing low dulu. Nah, mungkin sideways juga bisa. Jadi idealnya belinya tuh di 2050 sampai 2020 atau 2000 itu. Ya, pokoknya level psikologisnya tuh 2000 jangan sampai jebol. Kalau jebol itu gagal dia naik tuh ya. Di seperti ini. Nah, ini pakai ini aja. Nah, ini sideways-nya ya 1980 sampai 2300 itu untuk LPPF. Jadi kurang ideal beli harga sekarang. Memang dia koreksi kemarin itu volumenya kecil, bisa rebound nggak bisa. Tapi ya kita lihat aja lah. Ini kan dia memang ada di support minor, cuman agak rawan lah. Bagaimana strategi Bapak Ibu aja. Kalau saya sih untuk swing juga kurang menarik harga sekarang untuk LPPF ya. Jadi seperti itu aja untuk LPPF. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada MAPA yang ditutup di harga 965 menguat 2,65%. Kalau dilihat data transaksi asing net buy. Kalau di broker semuanya MAPA itu ada distribusi. Langsung saja ke teknikalnya untuk MAPA. Waduh tembus ya 840. Nggak perhatikan juga saya MAPA. Ya ini berhasil breakout dan targetnya ya sama sesampai ya. Nih pola dari mana saya gambar. Nah dari sini ya. Pola ascending triangle-nya udah selesai. Udah sampai. Udah tercapai. Jadi ya masa Bapak Ibu mau beli harga sekarang? Kenapa nggak sekalian nekat waktu beli buy on breakout nih aja? Ya kalau nekat beli buy on breakout atau ya di bawah sini waktu dia sideways di 780-800 nih ya itu nekat aja. Karena dia akan mempertahankan terus nih uptrend channelnya. Sekarang kurang ideal ya.
Memang bisa naik, bisa aja ke 1000, tapi rewardnya tuh kecil, lebih besar risknya. Nah itu ya, pertimbangannya seperti itu. Jadi kalau risknya lebih besar ya jangan masuk walaupun ada potensi profit ya. Mending sabar simpen uangnya di RDN dulu. Besok atau lusa cari lagi kalau memang nggak ada hari ini. Jadi seperti itu aja. Untuk MAPA langsung saja ke saham selanjutnya. Ada MAPI yang ditutup di harga 1845, terkoreksi 0,53%. Kalau dilihat data transaksi asing net sell, kalau dibakar semuanya MAPI ada distribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Untuk MAPI kondisi seperti ini ya cukup bagus dia mantul, cuman mantulnya tuh kayaknya nggak terlalu kuat. Nih pokoknya Bapak Ibu ya, kalau untuk MAPI ini pakai aja 1800 atau EMA 200-nya gagal bertahan di atas itu hari ini Jumat atau minggu depan gagal uptrend. Mungkin bulan Februari bisa naik, bisa aja. Tapi untuk tren jangka pendek dia gagal naik, turun dulu ke bawah, bisa ke 1600-an lagi. Jadi seperti itu aja ya untuk MAPI. Kalau saya kondisi sekarang belum dulu lah untuk MAPI ya. Takutnya sih tiba-tiba dibuang aja tuh, jebol lagi 1800. Jadi skip dulu. Kalau ditarik trennya jauh ya, memang sudah breakout ya. Tapi takutnya retest ke bawah ini nih, 1600 rawan. Pokoknya ya yang punya untuk tren jangka pendek ya 1780 tuh pertimbangkan hati-hati kalau dia sampai tutup, apalagi di bawah EMA 200-nya untuk MAPI. Selama di atas 1800 sih aman. Di bawah itu rawan bisa turun lagi ke bawah dulu. Pasti turun ke bawah dulu kalau dia sampai tutup di bawah EMA 200 itu pasti ya 80% ke bawah ke 1600 itu akan diuji supportnya untuk MAPI. Seperti itu MAPI. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada MIDI yang ditutup menguat 3,55% ke harga 408. Kalau dilihat data transaksi asing net sell, kalau di bakal semuanya MIDI diakumulasi walaupun tipis. Langsung saja ke teknikannya. Untuk MIDI belum menarik ya. Ini bisa jadi pola dead cat bone lagi. Setelah dia pola dead cat bone di atas, dia pola dead cat bone lagi di bawah. Dan akhirnya jebol juga 380. Pokoknya hati-hati nih. Walaupun memang terlihat dia breakout 400. Tapi lawat gambarannya ya. Menurut saya seperti itu. Pokoknya hati-hati kalau dia hari ini atau minggu depan sudah bergerak di bawah 400. Itu hati-hati ya. Sangat mungkin uji 374, 380 support dan jebol ke bawah. Amannya ya di atas 420, di atas EMA 200-nya. Itu. Pokoknya bergerak di atas 400 cukup aman. Yang penting lihat lagi ke depannya seperti apa pergerakan candle-nya. Baru bisa dianalisa lagi. Yang seperti ini kan baru menganalisa ya kalau dia di atas 400 aman. Cuman lihat nanti pas dia 400 itu kayak seperti apa lagi pergerakannya. Nah, seperti itu ya. Jadi untuk tren sekarang kalau melihat kondisi sekarang hati-hati kalau dia tutup atau turun di bawah 400. Seperti itu. MIDI langsung saja ke saham selanjutnya. Ada RALS yang ditutup di harga 530 menguat 1,92%. Kalau dilihat data transaksi asing net buy. Kalau di bawah sebenarnya RALS ada akumulasi walaupun. Langsung saja ke teknikalnya. Untuk RALS bagus nih konsolidasi RALS. Nah, RALS sih oke, cuman supportnya agak jauh ya 510. Tapi aman kayak seperti ini nih. Kalau menurut saya condong lebih ke atas arah RALS ya, targetnya 580 600, EMA 200-nya minimal 565. Seperti itu untuk RALS. Konsolidasinya bagus. Kalau tiba-tiba dibuang ya udahlah, berarti di luar plan. Ya kalau mau pakai stop loss boleh, pakai Everstone, bingung cara Everstone bisa tonton video komunitas Borneo Trader di YouTube, pilih Pro Trader. Nanti akhir pekan saya akan pilihkan lagi beberapa saham yang bisa Bapak Ibu beli atau incer atau perhatikan atau lihat yang berpotensi 2 minggu atau 3 minggu ke depan. Ya, saya akan pilihkan mungkin 3-4 saham. Jadi seperti itu aja. Untuk RALS, langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Temas yang ditutup di harga 164 menguat 3,79%. Kalau dilihat data transaksi asing net buy. Kalau dibakar semuanya Temas diakumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. Temas masih bagus, sideways-nya nih bagus sebenarnya, tapi saya ada cut loss karena saya beli harga atas. Saya beli itu di harga 174, cut loss di 167. Karena memang untuk tren jangka pendek ya, saya tuh nggak perhatikan waktu itu tuh teknikal, cuma lihat bid over kayaknya susah naik, saya cut loss dulu. Ternyata dia mantul ya. Seharusnya tuh
Kalau melihat technical tuh kan kelihatan supportnya tuh di mana, di 155, bisa average down di situ. Tapi saya lebih memilih stop loss dulu aja. Ya beda orang, beda cara, beda strategi. Tapi saya akan perhatikan lagi kalau memang oke, hari ini saya beli lagi. Siapa tahu nanti tembus 180 perubahan praksi harga dan ke EMA 200-nya di 225 ya. Saya cut loss-nya waktu itu saya belinya di 175 ya, 174 nih pas dia break. Ini saya beli dan cut loss hari itu juga. Cut loss-nya 3%. Pas candle merah ini langsung saya cut loss aja. Karena memangnya untuk jangka pendek ya. Karena ya menurut saya cut loss 3%, 4% tuh sangat mungkin diganti esokannya atau lusanya dari saham yang lain. Beda cerita kalau udah 20%, 10% agak susah kan? Ya, makanya kalau Bapak Ibu join di grup Borneo Trader, rekomendasi itu ya nggak jauh-jauh, stop lossnya tuh maksimal 7%, 5%, segitu-gitu aja. Nah, ada tekniknya cara saya buatnya ya. Jadi kalaupun cut loss nanti bisa di cover dari saham yang lain. Karena ada aja nanti yang gantinya. Jadi seperti itu aja. Untuk Temas lagi sideways, sepertinya sih sentimen kalau nggak salah dibakar apa ya, lupa di laut merah apa ya, laut apa tuh, dibom para kontainer, kapal-kapal kontainer. Nah itu menjadi sentimen positif bagi sektor shipping atau pelayaran. Jadi seperti itu aja. Temas kayaknya sih bisa tembus 180. Kalau nggak hari ini bisa minggu depan tembus ya. Pokoknya kalau Bapak Ibu mau ya stop loss di bawah 55, 155 maksudnya untuk Temas. Tapi ini disclaimer. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada SMDR yang ditutup di harga 354, menguat 2,9%. Kalau dilihat data transaksi asing net buy, kalau dibakar semuanya SMDR di distribusi. Langsung saja ke teknikalnya, SMDR sideways-nya juga bagus. Ya, kembali ke atas EMA 200, jalan hari ini potensi jalan, targetnya masih sama 400. Kalau lanjut ya hari ini rebound lagi, minggu depan 400. Bisa jadi hari ini juga 400 ya, karena naik ke 400 tuh 10% aja kan naik. Ya kalau dia memang kenceng 12% ya, lumayan dalam, lumayan tinggi 13%, agak berat sih, tapi bisa aja terjadi ya. Jadi boleh beli nggak sekarang ya, tinggal Bapak Ibu hitung aja. Kalau kondisi seperti ini bisa hapus ulang, gambar ulang ya. Ini bisa jadi false break dot 350 dijaga nih kelihatannya ya. Nah nih Bapak Ibu bisa pakai 340 nih. Kalau gagal bertahan di situ ya jual dulu, atau mau pakai average down di 320. Tergantung bagaimana strategi Bapak Ibu. Bisa jadi pola cat bond ya. Kalau mau nggak mau pola cat bond, kalau mau memang naik minggu depan harusnya hari ini mulai jalan lagi. Kalau bisa dia membentuk higher high lah, tembus 370 udah bagus untuk SMDR. Tapi ini disclaimer, baru analisa dan bisa meleset. Seperti itu SMDR. Langsung saja ke saham selanjutnya, ada Raja yang ditutup terkoreksi 5,8% ke harga 1460. Kalau dilihat data transaksi asing net sell, kalau dibakar semarinya Raja di distribusi. Langsung saja ke teknikalnya, untuk Raja kondisi seperti ini kayaknya susah naik. Pola dead cat bond kemungkinan besar ya hari ini melanjutkan penurunan, karena dia udah jebol 1500-nya. Kecuali tiba-tiba nanti malam oil ya, cuman saya buat videonya ini lagi malam. Lihat aja nanti penutupan. Kalau memang oilnya naik ya bisa aja naik. Cuman agak rawan, menurut saya bisa lebih condong nih. Ini saya sudah gambar sebelumnya, ada sinyal pola dead cat bond, dia uji lagi support ke arah 1300-an. Ya, jadi kalau saya sekarang Raja skip dulu aja. Ya, belum saatnya. Seperti itu Raja. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada MPXL yang ditutup di harga 250 sama harga penutupan hari sebelumnya. Kalau dilihat data transaksi asing net buy. Kalau dibakar semuanya MPXL ada akumulasi walaupun tipis. Langsung saja ke teknikalnya, untuk MPXL sideways-nya ya. Dia sideways itu 250 resisten dan supportnya 200. Lumayan ya, 25% dia naik turunnya. 20%. Jadi kondisi sekarang untuk MPXL Bapak Ibu bisa pakai 240 ini aja. Kalau dia gagal bertahan di atas 240 tinggalin aja dulu. Daripada dibawa ke 200 lagi kan, 30 nih. Nah nih supportnya 226. Jebol itu ya tinggalin, cuman jauh ya. Daripada maksa mending jangan beli deh. Harga sekarang tuh harga nanggung dan lebih risknya besar ya daripada maksa belum pasti. Kecuali Bapak Ibu yang bisa lihat bid offer, melihat chart, melihat buying power.
Nah, itu Bapak Ibu bisa dapatkan di kelas scalping Borneo Trader. Bapak Ibu bisa tulis saja atau daftar di link yang ada di deskripsi Linktree, pilih kelas scalping Borneo Trader. Nah, di situ nanti Bapak Ibu diajarin bagaimana cara menganalisa chart, menganalisa bid offer, dan titik entry exitnya untuk scalping ataupun untuk swing. Kan ada beda, ada caranya. Kalau tertarik bisa join. Kelasnya berbayar. Seperti itu. MPXL kurang oke kalau baru mau entry, kecuali scalping ODT fast trade. Lihat hari ini kalau buying power oke ya ikut, karena targetnya ini kalau dilihat bisa sampai 280 terdekatnya. Seperti itu. MPXL langsung saja ke saham selanjutnya. Ada film yang ditutup di harga 5025 menguat 4,68%. Kalau dilihat data transaksi asing net buy. Kalau di broker sebenarnya film didistribusi. Nah, ini likuiditas tipis ya, tapi ngeri. Asing tadi beli 81 miliar ya. Luar biasa nih, likuiditas tipis tapi ya mampu. Asing beli 8,86 miliar. Langsung saja katakannya, waduh ini sih sudah pucuk harum ya. 5.000, wow udah tinggi ya, apalagi udah 9 hari naik terus. Skip lah, walaupun kalau meningkat bisa naik, bisa. Supportnya saat ini terdekat 4.700 4.800 ya, tergantung Bapak Ibu lah. Resiko tinggi sih, kalau saya skip aja, anggap aja ketinggalan. Jangan dipaksa, jangan disesali, cari saham yang lain. Seperti itu ya. Kalau seperti ini terulang terus, dikejar terus, nanti cut loss nyangkut, cari lagi saham lain, ke trigger lagi saham-saham yang seperti ini, naik beli lagi di pucuk ya. Jadi seperti itu aja untuk film, skip dulu. Kalau target arah kemana ya, kalau dihitung rounding bottomnya ini jauh, masih arahnya bisa ke 6.000 lebih. Nah 5.900 6.000 ya itu arahnya. Tapi kalau Bapak Ibu tarik dengan Fibonacci Retracement Mandasiung closing high terdekatnya itu 5.250 nih. Sekarang tuh sudah harga-harga pucuk, jangan dipaksa beli. Seperti itu ya, skip aja lah, tontonin aja, pelajari aja polanya. Nanti Bapak Ibu bisa cari di saham yang lain atau nunggu dia koreksi aja yang cukup dalam baru mantul. Dia kan belum ada resisten kuat nih di retestnya atau di tesnya kembali, belum membentuk swing low. Nanti dia cari saat membentuk swing low yang cukup dalam, enter, dia nge-swing atas bisa bungkus. Ya, untuk film itu saja ke saham terakhir ada BIRD yang ditutup di harga 1825 menguat 3,39%. Kalau di broker sebenarnya BIRD ada distribusi. Cukup bagus di atas 1800. Nah, cuman ya kita lihatlah apakah ini sudah selesai koreksinya dan dia mulai akan menanjak lagi, nge-swing atas. Targetnya kalau ini jalan ya, Bapak Ibu bisa pakai 1750 support, targetnya kalau jalan 2000. Peluang besar ke 2000 ya. EMA 200-nya arahnya. Jadi ada potensi upset sekitar 8% lagi. Kalau ini jalan ya. Lumayan kan? Nih 9% bahkan. Stop loss-nya 5%, lumayan dalam juga ya. Risk reward 1/2 kalau jalan, atau kalau dikasih koreksi dikit beli aja tuh 1800, 1770, 1780. Pokoknya nih kalau nggak sideways ya harusnya naik ya untuk BRT. Tapi ini disclaimer karena Bapak Ibu perhatikan volumenya juga meningkat, MACD-nya juga ke arah atas, baca di atas juga meningkat, dan ada hidden bullish divergence. Harga sahamnya turun, MACD-nya indikatornya naik. Paling nggak dia ke EMA 200-nya nih arahnya. 2000 untuk BIRD. Seperti itu. Cukup sampai di sini video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Apabila channel Borneo Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan dan menjual sahamnya, bisa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran ataupun pertanyaan bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Dan bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plan, bisa join trading bersama Borneo Trader. Nanti dipilihkan saham-sahamnya dan dibuatkan trading plan-nya beserta chartnya dan juga free konsultasi portofolio. Kalau tertarik, DM Instagram Borneo Trader. Sampai ketemu, tetap semangat dan semoga bisa terus cuan.